Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Saya dari kelas PTIK Aceh dengan NIM 220209501069. Di sini saya akan menjelaskan materi hakikat dan urgensi identitas nasional, dinamika dan tantangan identitas nasional, hakikat dan urgensi identitas nasional, dinamika dan tantangan integrasi nasional, hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia, dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia untuk memenuhi tugas dari Bapak Muhammad Asriadi SPD MPD selaku dosen mitra mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Baik, langsung kita masuk ke materi, yaitu hakikat dan urgensi identitas nasional. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dengan demikian, identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi, dan tempat pula di kelompok. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenan atau berasal dari bangsa sendiri. Meliputi satu bangsa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang Dasar NRI 1945, tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan pasal 35, 36, 36A, dan 36B. Identitas nasional dibentuk oleh dua kata, dasar identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris identi, yang secara harfiah berarti jati ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakan dengan yang lain. Istilah nasional menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasar ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan, atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Identitas nasional sebagai identitas bersama suatu bangsa dapat dibentuk oleh beberapa faktor yang meliputi primordial, sakral, tokoh Bhinneka Tunggal Ika, sejarah perkembangan ekonomi, dan kelembagaan identitas nasional. Indonesia menunjuk pada identitas karena dibentuk, disepakati, dan dari sekunder karena sebelumnya sudah terdapat identitas kesukubangsaan dalam diri bangsa Indonesia. Bendera negara Indonesia, bahasa negara, dan lambang negara serta lagu kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negara bangsa Indonesia yang telah diatur lebih lanjut dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Selanjutnya, dinamika dan tantangan identitas nasional. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Konsep identitas nasional menurut sumber historis, sosiologis, dan politis kasus peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang pertama, yaitu lunturnya nilai-nilai luhur dan praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, yaitu nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Yang ketiga, yaitu rasa nasionalisme, patriotisme yang luntur dan memudar. Yang keempat, yaitu lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Yang kelima, yaitu menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapat tanggapan dan analisis sejumlah pakar seperti Azumardi Azra, Tilar 2007, menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik, adanya liberalisme politik, lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah.
Warisan segenius yang tidak ternilai harganya dari para The Founding Fathers adalah Pancasila. Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya bersifat fisik seperti simbol atau lambang, tetapi merupakan cerminan identitas bangsa dalam wujud psikis atau non-fisik, yakni mencerminkan watak dan perilaku manusia Indonesia sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. Identitas nasional yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena yang pertama yaitu bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenakan oleh bangsa lain. Yang kedua yaitu identitas nasional bagi sebuah negara. Bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara-negara tersebut karena dapat mempersatukan negara bangsa. Yang ketiga yaitu identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Selanjutnya yaitu hakikat dan urgensi integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauruan hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation atau Inggris yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi satu nasional atau bangsa. Jenis-jenis integrasi mencakup yang pertama yaitu integrasi bangsa, yang kedua yaitu integrasi wilayah, yang ketiga yaitu integrasi nilai, yang keempat yaitu integrasi elit massa, yang kelima yaitu integrasi tingkah laku atau biasa disebut perilaku integratif, yang keempat yaitu dimensi integrasi mencakup integrasi vertikal dan horizontal, sedang aspek integrasi meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyeratkan adanya keterpaduan kesatuan dan kesepakatan dan konsistensi, disintegrasi menyeratkan adanya keterpecahan, pertentangan, dan konflik. Model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional di Indonesia sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Tantangan dalam membangun integrasi dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia. Tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelaan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografis. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah perubahan celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Tantangan dalam membangun integrasi dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia. Tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal, masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan. Pembangunan dan hasil-hasil pembangunan dapat menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusan di masalah sara, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi, dan unjuk rasa. Hal ini bisa berpeluang mengancam integrasi horizontal di Indonesia. Mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlakukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlakukan bagi negara untuk membangun kejayaan.
nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik material seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Selanjutnya, hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusi diberlakukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasaan negara, membagi kekuasaan negara dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara. HAM prosedur mengubah Undang-Undang Dasar kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Pada awal era reformasi, adanya tuntunan perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN. Selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Dalam perkembangan tuntunan perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis. Dalam 4 kali perubahan, keempat kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai satu rangkaian dan satu kesatuan. Dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden, pasal-pasal yang terlalu luwes sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang dan rumusan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang sesuai dengan tuntutan reformasi. Awal proses perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 adalah pencabutan ketetapan MPR RI nomor 4 MPR 1983 tentang referendum, pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia, mengawali perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa sidang MPR tahun 1999 sampai 2000. Baiklah, itulah tadi materi yang saya jelaskan tentang 6 topik pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.